surga dunia yang tersembunyi itu bernama Sumatera Barat. Kawasan yang kental dengan budaya Minangkabau serta pesona alam yang merupakan anugerah Tuhan yang tak terhingga. Banyak potensi yang dimiliki oleh Sumatera Barat dalam pariwisata. Potensi itu sangat lengkap, mulai pada potensi pulau, pantai, laut, kita punya budaya. Sebenarnya kearifan lokal kita tuh salah satu daya tarik pariwisata kita. Kalau kita bilang kita punya budaya, Sumatera Barat punya budaya, jelas. Tapi orang Bali juga akan bilang, kami orang Bali juga punya budaya. Jadi budaya mereka bisa menggenerate ekonomi through tourism, melalui pariwisata. Sumatera Barat punya nggak peluang itu? Punya. Harus mengubah budaya kita? Tidak. Budaya di Minangkabau itu tidak bisa kita lepaskan dari potensi pariwisata. DNA pariwisata Sumatera Barat itu adalah budaya. Jadi artinya orang datang ke Sumatera Barat itu karena ingin tahu budaya. Jajaran bukit barisan dataran timur Sumatera Barat yang membentang gagah, hamparan pesawahan yang menghijau, aliran sungai mengalir ke lautan lepas Samudra Hindia, seraya mengantarkan kita pada mutiara laut di laut lepas. Ranah Minang, istilah yang acap kali disebutkan untuk menggambarkan keelokan budaya dan tradisi masyarakat Minang. Sumatera Barat dengan ratusan kearifan lokal yang mungkin tidak akan dijumpai di berbagai pelosok negeri sebagai warisan budaya untuk generasi masa depan. Jadi justru kearifan lokal itu harus menjadi objek wisata. Karena itu makanya wisata ini kan tidak ada duanya. Kenapa? Karena yang diangkatnya adalah keunikan yang ada di masyarakat tersebut, ya kan? Nah, maka oleh itu, keunikan-keunikan itu, potensi-potensi itu harus kita kapitalisasi tentunya. Kita perkuat, dan kemudian kita pasarkan secara maksimal, dan kemudian juga mana sisi-sisi yang perlu kita sempurnakan. Nah, tentu ini akan menjadi bagian lengkap. Nah, kemudian di samping itu juga kita perlu menghadirkan peraturan-peraturan di objek wisata, sehingga itu menjadi bagian diperhatikan oleh orang yang datang ke sana. Di samping juga pengelolanya, masyarakat yang berada di sana juga menjadi contoh. Kita kasih 2 provinsi yang budayanya atau kearifan lokalnya, contoh Bali dan Yogyakarta, yang udah bisa menggenerate ekonomi. Jadi budaya mereka bisa menggenerate ekonomi through tourism, melalui pariwisata. Sumatera Barat punya nggak peluang itu? Punya. Harus mengubah budaya kita? Tidak. Justru ketika turis atau wisatawan datang ke sini, mereka adapt dengan budaya kita. Kita ke Bali, kalau kita pakai celana pendek mau masuk pura atau kuil, kita pakaiin sarung, diikat dulu. Suruh pakai baju yang sopan. Ya, jadi memang wisatawan juga harus adjust ketika datang ke tempat yang sebelumnya mereka bukan tanah mereka gitu. Mau nggak wisatawan? Biasanya mau, asal dia tahu, oke, this is the culture, this is the budaya. Ini budayanya, jadi kita harus mengikuti budaya lokal. Nah, budaya lokal Sumber inilah yang harus kita pacu, kita promotkan juga supaya budaya kita, kearifan lokal kita ini bisa menggenerate ekonomi melalui pariwisata. Jadi bicara budaya di Minangkabau itu tidak bisa kita lepaskan dari potensi pariwisata. Tahun 2019 lalu kita mengadakan kajian dengan kawan-kawan di Universitas Indonesia, baru kita temukan bahwa fakta DNA pariwisata Sumatera Barat itu adalah budaya.
Jadi artinya orang datang ke Sumatera Barat itu karena ingin tahu budaya. Nah, itu bisa kita artikan sebagai bahwa budaya itu adalah motif wisata dan kemudian potensi wisata yang harus kita tumbuh kembangkan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Sumatera Barat. Jadi peran budaya sangat penting bagi pariwisata. Tidak sedikit orang yang datang ke Ranah Minang untuk memanjakan mata dengan melihat bentang Samudra Hindia dan merasakan hawa sejuk pegunungan sembari melepaskan penat dan riuh perkotaan. Tidak sedikit juga orang yang datang ke Ranah Minang untuk melihat dan merasakan keelokan tradisi dan adat istiadat Minangkabau. Anugerah-anugerah Tuhan tersebut merupakan jalan bagi masyarakat Sumatera Barat untuk menciptakan kesejahteraan. Komparasinya begini, antara Sumatera Barat dengan Bali atau dengan Jogja. Budaya di situ sudah digunakan sebagai sebuah daya tarik wisata. Kalau kita mungkin belum seperti Jogja. Nah, yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah membuat budaya itu sebagai daya tarik wisata. Dalam pariwisata namanya life experiencing cultural potential. Jadi budaya-budaya tersebut kita kemas sebagai sebuah pagelaran, kemudian kita pertontonkan kepada wisatawan, sehingga memang inline dia sama dia dengan tujuan atau motif kunjungan wisata tadi. Orang tentu saja suatu saat tidak akan melihat Istana Pagaruyung lagi, tetapi apa yang bisa dilakukan di Istana Pagaruyung. Orang tidak akan melihat randang lagi, tapi orang bagaimana ikut membuat randang dan kemudian membawa hasil masakan randangnya sendiri. Nah, kira-kira kalau kita bicara tentang perekonomian yang didukung oleh pariwisata berbasis kebudayaan, kita akan mainkan dengan konsep life experiencing tadi. Jadi masyarakat terlibat di dalam budaya itu, masyarakat belajar menari, masyarakat belajar memasak, masyarakat belajar untuk berkesenian, talempong dan lain-lain, musik dan lain-lain. Nah, itulah yang akan kita tujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata berbasis kebudayaan. Industri kreatif yang menjadi produk yang eksklusif dan dapat mendorong roda perekonomian masyarakat. Kunjungan demi kunjungan dari luar daerah Sumatera Barat akan memberikan income bagi masyarakat Sumatera Barat untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Sektor pariwisata yang sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempunyai multiplier efek yang sangat luas. Usaha-usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan banyak sektor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan rombongan telah tiba di Sipora, Bandara Udara Rokot Sipora, Kepulauan Mentawai. Kunjungan kita kali ini dalam rangka kunjungan kerja untuk pertama rakor pariwisata, kedua juga mitigasi bencana dengan tim BPBD, karena kita tahu Mentawai salah satu daerah yang rawan dan rentan akan bencana Sumatera Barat. Di samping itu juga Mentawai punya potensi pariwisata yang sangat luar biasa tentunya untuk mewujudkan Mentawai menjadi salah satu destinasi wisata utama Sumatera Barat. Lakukan. Pemerintah dalam mengembangkan sektor kepariwisataan yang mengarahkan pembangunan pariwisata pada 4 elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercipta pembangunan yang berkesinambungan. Kedepannya Pak Bupati, pariwisata Mentawai juga harus jadi 3T. Terindah, terbaik, ternama. Saya melihat sesuatu yang luar biasa dari pulau ini. Kalau kita bicara objek, destinasi, peningkatannya cukup signifikan.
itu kita kira-kira punya peningkatan sekitar 15% objek wisata baru tingkat desa. Ada desa wisata, ada Pokdarwis, ada hal-hal yang baru sekarang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat. Eh, 2020 ini kita dihantam pandemi. Nah, kita juga di pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pariwisata juga dilakukan refocusing anggaran. Otomatis kita tidak bisa bergerak lagi secara fleksibel kalau kita masih mengandalkan anggaran. Maka orientasi kita di 2020 ini adalah untuk perkuatan brand positioning kita. Artinya kami di Dinas, walaupun tidak ada anggarannya, itu bermain pada konten medsos. Kita pernah punya satu konten virtual itu pada saat live itu ditonton oleh sekitar 800.000 orang. Hasilnya tahun ini dari 8,1 wisatawan Nusantara yang datang di 2019, ternyata 2020 turunnya hanya 1,55%, 8,041 juta yang datang. Artinya kita masih bisa mempertahankan wisatawan Nusantara yang datang. Tidak terlalu banyak penurunan. Tapi kalau wisatawan mancanegara memang banyak. Dulu 61.000, tahun 2019, 2020 10.800. Itu murni karena memang tidak ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Padang. Kita sudah melakukan bintek untuk sekitar 2.700 orang pelaku pariwisata di kabupaten kota, dan tahun ini target kita 2021 ada sekitar 3.500 orang lagi yang akan kita upgrade pemahaman kepariwisataannya dengan konten-konten tingkat lanjutan yang kita rencanakan. Pengembangan pariwisata Sumatera Barat pada dasarnya diarahkan pada setiap objek wisata unggulan yang berada di kabupaten dan kota. Akan tetapi, dengan diusulkannya kawasan Mande sebagai kawasan ekonomi kreatif atau KEK nasional, ditunjang dengan penetapan kawasan Mande sebagai kawasan wisata terpadu oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2015. Maka, pengembangan pariwisata kawasan Mande menjadi salah satu prioritas pengembangan di samping objek-objek wisata lain yang berada di kabupaten atau kota lainnya. Kalau KEK itu kita ajukan 2 sebelumnya, tapi sekarang ada masalah dua-duanya. KEK Mande kita harus mulai lagi dari awal, ada karena banyak permasalahan di situ. Kalau KEK Mentawai kita tinggal menunggu satu rekomendasi untuk pembangunan lapangan terbang di PIP Mentawai. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini KEK itu bisa kita wujudkan. Rencana pembangunan itu kan biasanya disetting dalam waktu 5 tahun ya. Cuman karena pemerintahan kali ini spesial, kita hanya menjabat lebih kurang 3,5 tahun sampai 4 tahun. Walaupun begitu, kita buat arah kebijakan pembangunan ini tetap dalam waktu 5 tahun. Bertahap kita coba bangun terus image, branding pariwisata Sumatera Barat. Karena memang di masa COVID ini, pariwisata ini yang challenge-nya cukup besar. Banyak yang declining, menurun, sulit untuk menaikkannya. Memang butuh strategi khusus. Terus satu lagi, memang national resilience di bidang tourism di masa pandemi ini diperprediksi akan ada 250 juta pergerakan turis domestik. Nah itu, Sumatera Barat bisa ngambil berapa banyak kuehnya. Selain yang tertuang dalam rencana strategis pengembangan pariwisata, konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata yang memberi manfaat optimal kepada masyarakat.
Kalau dulu semua orang berpikir, masyarakat berpikir kalau mau mengembangkan suatu objek atau daya tarik, minta kepada pemerintah. Kita mau bikin gerbang, kita mau bikin WC, kita mau bikin objek dan lain-lain. Nah, sekarang konsep baru pariwisata adalah community based tourism, pariwisata yang berbasis masyarakat. Kita sudah melihat hasilnya, apapun yang diminta kepada pemerintah oleh masyarakat, setelah dibangunkan tidak ada sense of belonging, tidak ada rasa memilikinya, sehingga tidak ada terpelihara dengan baik. Nah, pada banyak tempat, objek destinasi pariwisata yang dibangun oleh masyarakat, pada umumnya dia akan terawat dan terpelihara. Karena itu merupakan milik masyarakat, mereka yang menggagas, mereka yang menginisiasi. Nah, community based tourism kira-kira konsepnya seperti itu. Masyarakat yang memulai menumbuh kembangkan destinasi, objek dan daya tarik, dan kemudian pada saatnya nanti kalau misalnya pemerintah diminta intervensi di hal-hal yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dari destinasi tersebut. Tetapi sebagai sebuah inisiasi awal itu harus dari masyarakat. Maka objek-objek yang ada sekarang itu sudah masuk dalam konsep community based tourism. Pariwisata yang akan kita angkat itu adalah pariwisata yang akan melestarikan kesenian, tradisi, dan budaya dengan mempertahankan norma-norma yang tetap berlaku. Ada beberapa cemoohan yang hadir, tidak akan jadi desa wisata di sini. Yang kalian lakukan ini adalah hal-hal yang gila, karena Kubu Gadang juga tidak memiliki sungai, tidak memiliki infrastruktur yang cukup. Itu dianggap bahwasanya ini adalah suatu langkah yang akan sia-sia. Dan memang konsep yang kita tonjolkan itu bagaimana perpaduan antara alam, tradisi, dan budaya. Kita tahu bahwasanya Kubu Gadang hanya punya alam persawahan yang memang sebenarnya untuk bersaing dengan dunia luar itu, khususnya di Sumatera Barat itu memang agak susah, karena daerah lain di Sumatera Barat memang memiliki pemandangan yang lebih indah, jauh lebih indah dari Kubu Gadang. Tetapi bagaimana konsep alam, tradisi, budaya, dan kreativitas pemuda itu bisa menjadi salah satu daya tarik wisata bagi wisatawan. Jadi untuk pasar digital memang program dari Kementerian Pariwisata itu ada 100 pasar digital yang ada di Indonesia, dan sekarang masih bertahan itu sekitar 20 pasar digital. Jadi Bapak Menteri menginstruksikan supaya dari segi penggunaan koin sendiri supaya sekreatif mungkin. Dan karena kita sudah mengedepankan konsep dari segi baju, dari segi atraksi itu sudah tradisi, maka ketika kami memikirkan apa sih mata uang yang akan kita pakai, jadi waktu itu terinspirasi dari mata uang yang dipakai zaman dahulu seperti mos, sapiah gitu. Jadi kenapa tidak itu yang kita munculkan kembali dengan ikon-ikon Kubu Gadang. Jadi teman-teman ingin memberikan ciri khas yang unik, tetapi ada edukasinya di situ. Pengunjung yang datang ke destinasi Kubu Gadang, kalau nyonya belanjanya harus menukarkan uang rupiah dengan uang koin. Setiap hari pasar Kubu Gadang kan Kubu Gadang itu dibuka setiap hari Minggu. Jadi setiap minggu kan orang penduduk di sekitar Kubu Gadang kan yang berjualan di situ kan. Dari sarden pecahan kan dari 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000 kan. Kalau kembaliannya yang setiap penjual ini lah menyediakan uang tukarnya gitu bang. Yang pada tahun 2015 untuk menjadi ikon dari Kubu Gadang sendiri terinspirasi dengan berbagai kegiatan yang ada di Sumatera Barat termasuk Pacu Jawi. Jadi teman-teman merumuskan satu atraksi yang menjadi ikon untuk Kubu Gadang, yaitu Silik Lanyah. Silik Lanyah di mana memiliki proses sangat panjang, dan di situ juga teman-teman fotografer sangat luar biasa peran aktifnya di sana untuk membumingkan pada Silik Lanyah sendiri, sehingga Silik Lanyah menjadi daya tarik utama bagi Kubu Gadang.
Kalau kita bicara geopark, kita sudah punya 3 geopark nasional. Sekarang dalam pengusulan 4 calon geopark nasional. Kita punya pikiran baru sekarang untuk menjadikan itu sebagai sebuah geopark terintegrasi yang akan kita ajukan 7 geopark itu langsung ke UNESCO Global Geopark. Awal dari Geopark Siloke didengungkan di Kabupaten Seunjung. Ini awal tahun 2018, ini sudah mulai dikembangkan tentang Geopark Siloke dan ditetapkan sebagai Geopark nasional di tahun 2018 bulan November. Konsep yang dikembangkan tentang Geopark itu terdapat pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Kudus. Nah, yang kawasan intinya menjadi kawasan intinya memang di Siloke ini. Nah, kenapa unggulannya mungkin Geopark Siloke? Karena memang secara konsep keseluruhan Geopark Siloke itu kan di dalamnya ada berbicara tentang biodiversity dan juga cultural diversity. Nah, semua yang terkait dengan kegeoparan itu ternyata di 2 kecamatan ini cukup keragamannya cukup lumayan dan bisa ditetapkan sebagai geopark nasional gitu. Nah, itu kenapa kami memang pada akhirnya menjadikan Geopark Siloke ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Seunjung. Pengembangan pariwisata juga dilaksanakan dengan inovasi dan memaksimalkan potensi yang ada, serta pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan. Peningkatan dalam pengembangan gerakan sadar wisata pada setiap objek wisata juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang profesional di bidang kepariwisataan. Jadi sebelumnya objek itu kan sudah ada dari lama. Waktu yang sekian lama objek wisata itu rata-rata sudah ada, tapi tidak terkelola dengan baik dan tidak diabaikan begitu saja oleh masyarakat di sekitar. Nah, mulai dari tahun 2018 sampai dengan terakhir kita hitung sampai akhir tahun 2020, Desember 2020, ada lebih kurang sudah terbentuk 32 kelompok sadar wisata di Kabupaten Seunjung ini yang mengelola masing-masing objek wisata yang ditangani oleh satu Podarwis. Ada satu Podarwis itu yang menangani beberapa objek wisata, tapi rata-rata minimal 1 objek wisata. Nah, ketika kita dorong mereka untuk melakukan semacam pembenahan di lokasi objek wisata mereka masing-masing, alhamdulillah untuk beberapa lokasi sampai dengan per hari ini setahu kami sudah menghasilkan berupa uang, ya mungkin memang belum seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya dari sebelumnya misalkan 0, sekarang sudah ada hasilnya lah gitu. Minimal untuk menjalankan roda organisasi kelompok sadar wisatanya mereka sudah bisa mandiri. Kemudian sudah mulai juga beberapa Podarwis itu yang bisa melakukan membangun dengan dana swadaya hasil dari kunjungan masyarakat yang antusiasme masyarakat ternyata dalam hal pengelolaan objek wisata itu dengan kita dampingi dari Dinas Pariwisata, ternyata selama ini itu yang mungkin belum dilakukan secara maksimal. Nah, ketika kita dilakukan secara maksimal, alhamdulillah itu berjalan baik dan sudah menghasilkan untuk beberapa Podarwis sudah menghasilkan untuk kelompok itu masing-masing. Ada beberapa dalam Geopark itu ada beberapa geoset yang menjadi unggulan. Yang pertama itu Siloke sendiri sebagai kawasan inti di tempat kita sekarang. Yang di sini ada beberapa lokasi objek wisata yang dapat dikunjungi mulai dari Ngalau itu ada 2 buah di Siloke yang lumayan bagus, yaitu Ngalau Basure dan Ngalau Telago. Kemudian beberapa air terjun seperti air terjun Batang Taye dan juga ada
arena arung jeram yang lumayan bagus. Jadi itu yang di kawasan Silokeknya. Kemudian ada di Kecamatan Sepudus itu yang menjadi unggulan ada 2 posisi. Yang pertama itu di Nagari Sumpur Kudusnya sendiri. Di Sumpur Kudus itu ada juga yang terkait sejarah keagamaan, juga terkait ada dengan sejarah Syekh Ibrahim atau yang di situ dikenal dengan Inyek Tanah Batok. Kemudian bergerak ke Sijunjung, selain dari Silokek tadi, di daerah sebelah sini ada di Nagari Duden Gadang itu ada spot salah satu bukti adanya rumusa di Kabupaten Sijunjung dulu berupa adanya bekas lokomotif kereta api yang sampai sekarang masih ada di lokasi itu dan sudah menjadi bagian dari cagar budaya. Di lokasi Nagari Duden Gadang juga ada salah satu air terjun yang cukup bagus, yaitu air terjun Pelukahan. Kemudian di Nagari Sijunjung, nah itu yang menjadi salah satu andalan kita, yaitu perkampungan adat. Nah di situ ada deretan rumah adat yang sampai dengan hari ini mempertahankan bentuk keaslian dan juga mungkin cara-cara hidup tradisional yang menurut keminangannya masih dipertahankan. Ada lebih kurang sekitar 76 bangunan di perkampungan adat itu yang saat ini terus kita benahi sebagai salah satu objek yang kita andalkan untuk di Geopark Silokek. Kemudian ada 2 nagari lagi yang terkait dengan biodiversitinya ada di Nagari Paru. Nah, mungkin kita semua tahu Paru itu sebagian besar adalah hutan lindung dan juga nagarinya juga punya hutan nagari yang sudah pernah mendapatkan kota Paru. Nah, di dekat Muaronya sendiri itu ada wisata religi yang terkait dengan budaya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau biasanya pada bulan-bulan tertentu ada ribuan orang yang datang ke Calau ini untuk melakukan semacam ziarah keagamaan yang baik itu dari Priaman maupun daerah-daerah sekitar Sijunjung lainnya. Pariwisata berkelanjutan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Kalau kita bicara objek, destinasi, peningkatannya cukup signifikan. Itu kita kira-kira punya peningkatan sekitar 15% objek wisata baru tingkat desa. Ada desa wisata, ada Pokdarwis. Jadi dengan adanya Silalanya, makan baradai, makan di tengah sawah, dan sekarang juga ada wisata edukasi yang kita tampilkan untuk berbagai wisatawan, khususnya itu anak-anak, itu menjadi daya tarik luar biasa yang akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya pariwisata itu memberi dampak ekonomi yang luar biasa. Dulu kan rata-rata anak tambang emas, istilahnya penambang lah. Nah begitu mereka sudah aktif dan masyarakat sudah mulai aware atau apa bahasa kitanya, mungkin pedulilah dengan pariwisata, setidaknya mungkin sebagiannya sudah tergantikan oleh ketika mereka mengelola objek wisata. Sehingga memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sama sekali mungkin nol saja, nah sekarang sudah lumayan. Rencana kita untuk pengembangan ke depan, kita tetap mempertahankan nilai tradisi dan budaya, penginapan, kuliner, atraksi seni, termasuk pasar digital, dan juga wisata edukasi seperti bahasa Inggris tadi. Jadi semuanya dikemas dan kita akan lebih mengencarkan dari segi promosi. Dan untuk pembangunan sendiri, kita sedang mengusahakan pembangunan yang memang mengedepankan unsur tradisi. Alhamdulillah kita tahun 2019 dapat bantuan dari pusat itu untuk pemberdayaan sumber daya manusianya. Nah, tahun ini kita juga punya beberapa pelatihan dari dana pusat juga yang untuk mendukung pemberdayaan sumber daya manusia Pokdarwis ini. Nah, dengan cara seperti ini diharapkan ke depan tentu mereka akan lebih pengetahuan mereka terhadap pariwisata, mungkin tentang pelayanan prima dan segala macam tentang pengelolaan objek wisata mereka akan lebih baik. Sehingga memang peran pengelolaan pariwisata itu tidak hanya dihandle oleh dinas pariwisata secara keseluruhan, tetapi hanya mungkin sebisa mungkin nanti dinas pariwisatanya akan mendampingi saja masyarakat kita dalam mengelola objek wisatanya, sehingga memang penghasilan itu akan lebih banyak diterima oleh masyarakat selaku pengelola wisata itu.
dalam 5 tahun ke depan kita lebih kepada memperbaiki infrastruktur yang ada seperti parkir, toilet, penginapan, dan juga nantinya ini akan menjadi salah satu, kalau kita rujukannya ke kafe sawah yang ada di Pujon Kidul. Jadi akan ada banyak tempat-tempat makan di tengah sawah dengan makanan tradisional, dan itu semuanya dikelola oleh masyarakat yang jadi nantinya akan menjadi income bagi masyarakat gitu. Sarana prasarana infrastruktur juga terus kita tingkatkan. Kadang belum terintegrasi dengan budaya asli kita, ABS-SBK, budaya kearifan lokal Minangkabau. Padahal kita punya aset-aset budaya yang sangat luar biasa di Sumatera Barat. Peran-peran fungsi Pokdarwis udah mulai banyak terbentuk. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, kita lagi mengembangkan BPBD, Badan Pengelola Pariwisata Daerah. Itu isinya ada government, terus pelaku pariwisata sendiri, community, terus akademik. Intinya dari itu. Kita lagi mengembangkan BPBD, isi perwakilan-perwakilan itu untuk benar-benar mengelola pariwisata daerah seperti yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali. Nah, kita lagi membentuk. Perlu juga kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ketika memberikan perhatian hasil dengan pariwisata, ini juga akan lebih menjamin pendapatan kepada masyarakat yang panjang. Selama objek itu disenangi, terpelihara, dan kemudian masyarakat bisa nyaman di sana, saya kira itu nggak tidak dikunjungi. Nah, maksud itu, untuk kelengkapan itu dan keramatan masyarakat sekitarnya adalah hal yang mesti menjadi perhatian kita. Sehingga ke depan ini mesti juga kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan sinergi kerjasama ini, maka keberhasilan akan dapat kita peroleh di dalam pengembangan pariwisata di masa yang akan datang.